mungkin juga seperti itu ya. Artinya reng laki aja rekentasi sekali. Iya kan. Lain. Ganggu apa? Nah, menurut Sumbawana Mun bene Robiah. lain lho. Sumbawana Robiah. Mun bene kanggone biasanya ke harta. Bene kereng lake, aja bade keterangan. Lain ke harta. Sing make reng laki aja harta ki ya. Kecenderungna reng bene aja ke harta. Reng laki aja harta ki ya. Ya kabeh ta rokok ya harta. Punya mas ada salah gua siapa gue punya nampak. Entah ada reng laki. Rokok ya harta, pulpen ya harta. Tapi lagi pada bagi reng bini saya Robi akan menyibukkan Perhiasan. bajana ibadah seorang kurang gitu. Walaupun rakura beni kewajiban. Ini kan ibadah ki. Nabi ini dalam zaman fitnah ini kenapa? Gimana kan? Fil fitnah dia zaman Ya, lebih baik aja Pak. aja itu ya. Zaman fitnah kayak kan beratus tahun ini. Apa zaman fitnah itu zaman gede apa? Rohaninya belum siap untuk menikah. Kalau dia sampai menikah mesti terganggu. Jadi fitnah itu berlaku untuk dirinya yang bersangkutan. Bagi mereka yang mampu, ya tidak masalah. Berarti dengan menikah dia menjadi penghambat untuk Oke. Baginya fitnah itu. atau dia tidak menikah juga jadi penghambat, Mas? Kalau seorang mampu menghadapi fitnah itu ya bebas. Ada yang mengkiaskan Allah Azza wa Jalla ja'alahunna fitnah. kalau Ya, karena itu mungkin dari khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum tsumma yakunu ba'dul qaumun yastashhaduna qabla istishhad. Menunjukkan ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun min. Perasaan apa hubungan dia? Nikah. Kalau di era sebelum 200 mungkin kemampuan menjaga hatinya itu lebih dijamin. Karena satu kedekatannya dengan Rasulullah, dengan era Rasulullah. berarti Kuat. Pak Sahal ji ya ya. Pasal Si Imam Sahal ya. Kayak saya saat ini Pak. Artinya kan laki-laki maksudnya. Pak Sahal berangkuku berarti. Artinya beni perempuan maksudnya. Benar. Dia juga ya tetap ridho ya dengan kedua orang tuanya. Seumpamanya orang tuanya tidak menikah kan tidak ada pasangan. Oke. Apakah membenci orang tuanya karena menikah? Khairukum ba'dal mi'atain. Ini bapak. Oke. Hah? Bab birrul walidain. Enggak kan adanya Pak Sahal itu karena walidaini, karena kedua orang tua. Orang tuanya sudah mampu sehingga melahirkan Syekh Sahal. Dan ada kiasan lain kalau wanita itu imadul belat apa? Bilat. Cagang negara ni. Cagang tai jaga dia ropu. Pokoknya cagang ngetung banding telok. tapi beliau kan tidak mengharamkan menikah. Ini yang semacam kiblat. Ada yang model kiblatnya seperti kalau kerohaniannya mengalami seperti Syekh Sahal, maka berlakulah apa konsep Syekh Sahal.
Sampean modal ke di salah satu video. Teronoro Kanjeng Nabi. Teronoro. Cuman saya kalau Kanjeng Nabi maksud. Iya, jangan terus. menurut kading Nabi. Berhubung tak bisa ya tak ada. Dia maksudnya. Norok tak terlampau. Tapi kiai Indonesia gitu. Nikah ini Kearifan Indonesia mudah untuk mendapat perempuan. Cukup 1.000 jadi. Kediri baru meninggal. Terus dia tidak sembuh. Ada kiai gitu orang meninggal. Terus kiai Ganjo itu tidak banyak. Berguru ke Lirboyo. Iya. Lirboyo na guru na menikah. Kan lebih Ya maksudnya aduh. ada yang Ada yang di tempat itu saya tak pernah nyanyi di tempat. Tempusnya itu karena mungkin 65 atau tidak menikah ada di kamar tangga. kalau di sini di antara fitnah itu karena menjadikan kerusakan. Jadi mereka itu nanti suaminya dicela karena kurangnya ekonomi. Lalu suaminya bekerja tidak melihat halal-halal sehingga celaka. Tapi kan banyak. Temukan itu sama Ustaz. Memberi contoh ekstrim biasa ngaji malam minggu Selasa. Jadi fitnah. Aku takut doa ya Bang Pasur. Mana kutu-kutu jadi fitnah. yang mon lale sang le itu kan Jadi fitnah. kan seru jauh ki anu na jua. Ale sang le ya. Gimana tak sang le ya anu gitu. Susah gitu. Berarti kondisional. Nah, Ya mungkin semuanya ya ada dua. Tak Mungkin. sanglek dusun, masuk dusun. hah? Emang kan Yang bersangkutan nyari ganjaran selain. Seringan suruh berang faktu harsakum suruh sangle. Sepon sampean hohohi. Kini zaman fitnah ini berungkapan sini lakot halatil uzubatu fi hadzal zaman. Ya, entah hadir benar saya rasa untuk zaman nikah halal pun uzubah. Halal itu ya bukan mencela tidak, bukan mencela menikah. Boleh. Boleh halal, Tidak haram. tidak. Untuk Meng Di masa iso nunduk ke cerante. Entah iso nunduk ke rante lah bini boy. Tidak itu pandangannya dua. Tidak waktu Apa kau tulis basor kau jak? lebih kuat syahwatnya suruh menikah. Kalau menikah itu mengganggu ibadahnya, jangan menikah. Karena anjurannya dua begitu. Atau dia tidak menikah. Dengan menikah je ibadah. Kan menikah je ibadah. Penakaran belum lecet, pampu lebih lecet. Kalau di Pada sini Islam ini ada tafsirannya itu jangan Nabi. yang mengatakan zaman fitnah 200 tahun mana? Setelah 200 tahun. ba'dal mi'ataini jami atai. khairukum ba'dal mi'ataini rajulun khafifun. Itu kan sudah beda dengan yang fitnah yang disebutkan oleh siapa? sesahal. Hudzaifah tadi itu. Itu kalau di sini dijelaskan khairukum ba'dal mi'atain itu ini sebabnya fiman lam tatawaffar fihi asyurutu. Wa hadzal khabaru fiman lam tatawaffar fihi asyurutu. Orang yang tidak memenuhi syarat-syaratnya nikah. Wa khafa minan nikahi at-tawarrutu
fima yakhafu minhu ala dinihi bisababi talabil ma'isyah. Khawatir dari menikahnya itu dia akan terjerat terhadap sesuatu yang dia khawatirkan dari agamanya disebabkan mencari kehidupan tadi itu, mencari pekerjaan itu tadi. Ini ditentang malah tanah kahu tanah salu itu. Suruh menikah, suruh perbanyak keturunan itu. Keperlaan nikah laku puaya sampai bejengelang. Lah hadis khairukum ba'dal mi'atain itu wahadal khobaru fiman lam tatawaffar fihi asyurutuh. Itu ranahnya ke sana. Khobar ini arahnya bagi orang yang tidak memenuhi syarat-syarat. Karena permintaan itu sudah matrai ya. Oke. Makanya secara tidak langsung bekerja itu kan wajib kan, belajar bekerja secara tidak langsung. Yang secara langsung gimana? Kalau menikah, kalau ya wajib memang Iya. bekerja. Mengkai so Karena bekerja, bekerja pasti iso wirid dan ini kan oleh murid nih. mengkai so bekerja diki wajulan barokah. Haji semerengi. Nah itu dapat itu. Syarat-syarat Kalau di fikih kan itu yang bitau koni nafsihi wa yajid uhbatahu itu wa nafaqatahu. Uhbah itu ya mas kawin lah. Nafako itu ya sehari semalam kan, bukan 3 hari atau 1 tahun. Enggak kok, kalau dihubungkan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan miskin. tapi mampu memenuhi syarat semalam. Sayyidina Ali kita masuk zaman fitnah. Masuk zaman fitnah. Oh, rajana fitnah. Nah, berkaitan dengan fitnah juga ini kalau di sini karena di fitani akhir zaman. Karena di akhir zaman, kalau mungkin wanita-wanita sebelum 200 ini agak nerima. Lo terlalu nonton. Walaupun di Indonesia yang menurut penglihatan pendapat saya, salah satu yang menekan untuk berbeda dengan di Arab ini karena masih banyak santri-santri itu. Jadi wanita yang jadi santri itu kan sudah biasa agak melarat. Jadi nggak terlalu. Kalau di Arab memang kalau di bahasanya ihya itu memang jadi ke harta itu kadang memang lumayan agak terlalu. Materinya itu Ya kan baik. Kalau Sampai begini tidak menikah katanya, sampai tidak menikah itu kan untuk mas kawin tidak kuat. iya, salah satunya mas kawinnya terus ya Rumah. kehidupannya harus punya apa padahal selaki semuanya kau cokok nanti maksa aki. Masa biaya ini serada sesoki. Kalau di fikih kan memang gitu, Pak. Kalau seumpama istri itu ada khodamnya sebelum dinikahi, lalu dinikahi, pindah ke rumah yang laki-laki, ya wajib ngasih khodam kan yang laki-laki kan. Di fikih kan gitu hukumnya. kearifannya Indonesia. Tapi nafkah itu kan yang jadi ukuran sebenarnya bukan istri saja, tapi suami itu kemampuannya di mana. Kalau yang gina, yang kan beda dengan suami yang kiri. Jadi kewajiban memenuhi nafkahnya kan beda. beda. Mengukur dari suami banding mengukur dari istri. Bapak Indonesia aja termasuk sampah. Tadi itu Satu sewu tuh. kearifan lokal. Kalau antar Ronero Arab ulama Indonesia. Kenapa saja
Yang harap tak apa itu. Iya Banyak- puluh Banyak setelah. dibeli di bawah empat juga. Tapi percaya kayak iya mah. Enggak, maksudnya fil fitnat itu memang 200 ke atas tan. Itu kan enggak sama dengan yang di atas gitu loh. Kalau di sini kan mi'a ini diantaranya ya memang ini tidak disebutkan secara jelas. Cuma pertama ini kan akhir zaman ya. tentang fitnah tu akhir zaman. Lalu musonifnya mengaitkan dengan khobar khairukum ini ba'dal mi'a itu. Ba'dal mi'ah itu sudah dikatakan akhir zaman. Bukan hanya 2225. Ya bener lah. Artinya Kanjeng Nabi juga lagar lah akhir zaman. Jadi Ulama. Nabi itu lain. ulama kholaf itu Bener. akhir zaman. Kan umat Kanjeng Nabi lagar lah akhir. Iya. Ini Nabi lahir aja. Lahir zaman. Yang lahir kepemimpinan itu. Berarti sebelum Rasulullah tak baca Isyarat lagi. Ya maksudnya bani akhir. Kira seakhirnya secoba. Bukan. Nah, yang netral itu di Ihya. Ihya itu memilah memang siapa yang perlu menikah, siapa yang tidak perlu. Terutama memang murid. Yang jadi masalah itu kadang murid. Murid mungkin ceracer bah menikah kacau sedikit. Tapi karena kan kita baca kuat omku. Benar kikirin tuh. Ayah. Cepat satu ustad juga. Saya murid tetap. Tapi murid mun semampu ke kiri-kiri sebini cepat. Cepet. Oke. Coba dapat. Cepat dapat. Lulus. Cepat lulus. Entah stres. Dan kan nang iya kisah cerita namun saya nyari kaju saya iya teragi macan sedang sebini pekol tibi kisah. Menabi kila debu zallatun ba'dal iradah akbahu min sab'ina zullatan qabla iradah. Nabi paham kuda iradah itu orang yang sudah suluk dan sudah mencapai itu ma'rifat Lusul. terus melakukan kesalahan itu lebih berat ketimbang saya belum. Orang yang sepaham halal haram ini ngelakoni itu lebih berat daripada sekitar mertabat. Maknanya iroda kan kehendak ya. Tentang pemahaman dari senikah. Kesalahan sesudahnya kehendak udah terjadi. Itu lebih baik daripada Lebih jelek. iya lebih jelek daripada 70 kesalahan sebelum terjadi. Kan ada kesalahan yang belum terjadi. Kok Bisa dinilai salah. Ya tak terjadi salah. Sederhana ini tak pendapat sederhana. Tidak ngicot Kan belum selesai. Engkau dekik ngicok. Lah ini kan salah dah. Salah dia. Engkau tero atau ada aja bener. Sak kasar engkau selingkuh bi ruah. Aja salah. Lo begitu juga salah ngenangan salah sebelum iroda ya. Sebelum iroda sampai betong polo ibakala sesitung tapi ini sesudahnya iroda lengelakon. Makanya hati-hati. Iroda ini kan mana yang ngelakonin Anda? Lah, iroda aja kehendak. Sesudahnya kehendak. Kehendak apa nih? Ya kehendak lah, jangkau kata-kata kehendak itu terjadi jangkau. Pening itu bener kan tadi nih kan. Kibat dia atas Jadi sebab. al-qorib di Kibat. al-qurbu wal budu beda. Kibat dah. Isananda. Makanya ada ungkapan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin.
kebaikan orang-orang yang abror, orang-orang yang Baik. itu kejelekan. Nah, hasanatun sayyi'atul muqarrabin itu kejelekan bagi orang-orang yang muqarrabin. Jadi kalau orang-orang muqarrabin itu melakukan sesuatu yang menurut orang biasa baik, bisa jadi jelek. Termasuk ya tadi berbuat jelek satu itu lebih parah daripada 70 orang yang belum sampai. Irodet ini mana yang sampai ya? Nah, ini perhiasan. Tadi itu juga kiasan saya. Itu Ya enggak. irode itu orang yang sudah menjadi murid. Itu terlalu rendah pemahaman dia. Ini ke perspektifan. Pun kesalahan Enggak, setelah Mas. direncanakan dengan sebelum direncanakan itu ini kan bisa berlaku untuk semua orang. Jadi saya juga ada setuju bareng Pak Fatul. Irode itu kan kalau orangnya namanya murid. Kalau pekerjaannya irode. Murid ini ke orang yang beriroda. Si ya. Adbahu min sab'ina zallatan qabla lirod. Sebelum jadi murid dia. Mubabar kan ustaz, jadi murid kan. Kita jadi murid bebas, tak masuk aturan. Kalau seumpama tadi, saya nggak mau pendapat meskipun serendah tidak apa-apa. Iya, Karena daripada terlalu rendah. kita Terlalu rendah. hem aja gelero kan angen-angen yang jelek nanti hukumannya kan tidak enak ibadah, kan bisa merasakan nikmatnya ibadah ya. Kan belum melakukan sesuatu yang dosa. Nah, iya. Di Kan sini juga ada footnya dosa. itu, ada footnya itu di sini. Nah, iya, iya. Yang zallah itu. Itu kan ada di kitab Risalatul Qusairiyahnya. Nah, di sini dikasih footnote az-zallatu al-wahidatu ba'da kashfil burhani akbahu min kasirin minha qabla dzalika. Tadi Badur Rahman itu. Az-zallatu al-wahidatu ba'da kashfil burhani akbahu min kathirin minha qabla dzalika. Ngerti kan ya. Dengar. Tidak percaya kiranya. Tapi kalau perbandingannya sama orang alim dengan orang bodoh tadi sebenarnya yang banyak dosanya malah orang bodoh. Iya. Kalau ada orang alim melakukan kesalahan kan dosanya satu. Kalau orang bodoh kan dua, bukan kebalik. Bukan orang alim malah dua. Ini cina ya. Karena orang bodoh dosanya karena melakukan kemaksiatan dua, takut taksir ta'allumnya. Menurut orang alim. Kalau orang alim berarti karena melanggar maksiatnya saja, tidak melanggar taklimnya. Tapi enggak. Iya. Alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun qabla ubatil. Lah iya. Itu kan dua hal. Ki malah dia marah. Dia kemarin. Sedangkan nanti boy seksaan. Tapi Mana Pak Min? Hah? Gimana? Kalau orang tahu dengan nggak tahu. Kalau nggak tahu dosanya 2 kali. banyak sebodoh. Iya, Banyak sekutu. itu Bodoh ada karena keterangannya. masjid. Itu saya nemukan keterangan kebalikannya. Pak. Pada. Itu dalam Sementara segi dia paham itu balik. dalam segi belajarnya di Ihya itu ada. Dan apa? Kalau orang itu udah tahu dilakukan itu lebih berat daripada orang yang nggak tahu itu sikanya, karena dia udah tahu melanggar. Kalau nggak tahu melanggar itu kan karena nggak tahu. Masalah belajarnya itu beda
beda lagi nanti. Kalau pendapat saya tidak bisa dibenturkan dengan Pak Amin. Iya, dilihat dari satu sisi lain Pak Amin kan benar kan? Di sisi lain Pak Amin itu dalam segi tolabul ilminya, dia kan? Iya. Kalau Ketika orang alim itu segi melakukan mencuri misalnya, dia berdosa karena mencurinya. Tapi dia tahu kan kalau mencuri itu dosa. Dari sisi itu kan enggak. Iya. Enggak dosa. Terus dilakukan Iya. itu lebih berat daripada yang enggak. Kalau yang nggak tahu dia mencuri karena dia tidak tahu kalau mencuri itu dosa, itu sudah dosa. Terus pencuriannya itu juga dosa. 2 kali kan? Yang kita dari sisi dia benar, sampai dari sisi itunya juga benar. Sama cuma beda. Itu benar Pak Amin lah. Kenapa? Benar Pak Amin. Ya benar pada benar kapti. Ya, Cuma enggak. Pak Amin dari sisi Pak Amin itu sisi amalnya. Iya. Bener-bener nih, Pak. Tinggal lihat kacamatanya Maksudnya gimana. sisi negatifnya bagi orang yang alim nanti dosanya lebih berat, maka orang tidak akan belajar karena takut alim. Dari iya dah. Ya, yang masa tujuannya mau mencuri memang Pak. Ya enggak. Mau mencuri. Wes kali aja. Ini jauh belajar mana tak tahu. Mana kan utang hobi mencuri. Mana tak tahu Agak dah. tapi masa berkah. Tahu tak belajar. Kita tahu haram-haram. Takut banyak ngerti. Oke, wadah lah karan. Tako oneng ya, Bon. Ini mas terhambat nih. Heran. Ya jangan ngaji, oh tako oneng. Pakai Masa- ini hitop. Kalau anda online Gimana dengan kata-kata itu? Udah mun kayu sedobel kayu ya. Lah yang bagi lil jahil, pokoknya tidak sampai Ayas ta'ala jahlihi. Iya. Jangan diam atas kebodohannya. Juga orang alim jangan diam. Daripada akbarul kabairul al-jahli. Boleh menyimpulkan Pak, tetap lebih jelek orang bodoh. Iya, pada kesimpulan. Nah iya, lebih jelek orang bodoh dah. Leki Pak tak belajar leki. Dan daripada ngelakukan itu salah. Sealem ngelakukan itu, saya laku pada. Ya kan resikonya lebih besar juga. Tapi resikonya orang bodoh itu juga lebih besar gitu. Iya kan lebih besar detailnya lebih besar. Makinlah tak mau bola aku. Malah mantep. Dalam Mau balau nang Indonesia aku tuh tekanan. orang alim tak ngamal lagi ilmunya itu juga risiko kan karena kalimatnya. Nah, Tapi tidak tapi kan udah lebih besar risikonya orang bodoh. tak mau belajar. Kecuali ada bodoh yang dimakfur ya. Cuma 2 kan yang makbul yang dimakbul. Karena baru masuk Islam. Atau Oh, ding bede hutan ya. ini banyak ulama. Ahdu apa? Qoribul ahdi maksudnya. Jadi terus jauh dari Ini ada takbir, ada amar ma'ruf itu kan kewajiban semua orang gitu. Tapi di sini ada 2, ada alim sama jahil. Lah kalau alim itu dosanya 1 karena fal taksiruhu anil khuruj. Tapi kalau bodoh 2 karena fal taksir tarkat ta'allum salah satunya. Berarti sama dengan tadi itu. Dia nggak belajar terus nggak aman. Lah iya, gara-garanya. Kalau saya alim sering tahu, king dosa nah gara-gara tak keluar ya, tale. Dosanya 1 deh ya. Apa yang orang aku ini ya? Kola izalatun ba'dal iradati. Abbahu min sab'in. Korong gue ini ya. Korong dan awal. Ya kan lah korong Bang. orang takut. Maksudnya kalau di sini kan lebih besar orang yang alim maksudnya. Iya. Melakukan dosa. Iya. Setelah Makanya di setiap karena pembahasan kurang itu, pendukung Pak, kira kadang benar. pembahasan di sini tidak dari sisi yang lain. Lihat konteks. Mungkin kalah-kalahan juga orang mon orang bodoh bi orang pintar mengko orang pintar je yokom keng karo segedar apa orang bodoh yang karo segedar tobe mon orang pintar santap. Kalau itu roda itu saya pikir bukan karena ilmunya, karena perjalanan batinnya. Ini berat Jadi cekan. roda itu kan itu yang di sini. Sama-sama punya ilmu, yang belum roda ya punya ilmu. Iya.
sama punya ilmu. Nanti dosanya orang Jadi yang- perbandingannya, komparasinya bukan karena ilmu, tapi karena amal. Manggilnya kalau butuh dia. Kita boleh sendiri dia bisa badal kurbi anu kas. Ya. Pak ada nanti. Antara muka sama biki petang. Sing melakukan suhu. Terus jalan keluarnya dari rumah deh ya. Nyari labeng. Jadi apa? Ini waring tarik kan. Dari Nyari tarian labeng dah. setempat. Di satu kaul itu Iya. lebih parah orang bodoh. Parahnya aja anu hukum aja parah. Nah, meskipun kesalahan maksudnya, Iya. kesalahannya. Kalau di sini itu lebih parah orang yang pinter. Iya, Oh, jalan keluar untuk memadukan dari dua Iya. pendapat ya. Hukumannya yang dimaksud itu. Iya berarti Lebih parah. Ada pepenter cek melanggar Bang. Iya. Aman kan? Mun penter melanggar hukumnya berat deh. Mun putu tak pate berat yang putu paling kayak kopeng. Gitu. Mun penter ya itu ceplok. Pada biji ya kan. kok ada komentar tak Ada. juga. Aja salah dua aja. Salah dua. Ceplos, cek milih orang penter dia ada di penter berdua. Beratan sekema orang pinter lebih orang putu. Iya mun salahnya salah dua orang putu, mau orang Berarti penter. beratan yang putu. Oko menah beratan orang penter. Tuh oko menah orang penter lebih berat. Benar ya. Mau salahnya Lebih orang berat orang. Oh, dari sisi anu berarti Ya, sudut iya. pandangnya macam-macam. Tapi pada endingnya penilaian akhir tetap unggul orang penter. Nah, justru ada tambahannya itu. Kalau orang alim itu lebih cepat diampuni. Nah, dengan Kembang santap, atau obat. Tahu cara nah. dengan kan Oh, mau ciling reng bini langsung di maa awudu lelang dia kan tahu juga. mana no Pak Kiai kita Pak mau sekitar apa Ki? Di Salatul Kusyairi apa sini kira? Nah. Iblis itu pernah membuktikan lebih juga orang alim tapi fasik, barang orang bodoh tapi abid. Ya ada. Iblis ini ke nyerupain orang entar ke alim kada abid kada abid tapi jahil. Itu Pak Bojo malam Pak Bojo moro menjelma sinar moro anu kok pengirana kakek leusul kok mulai saat ini apa-apa yang saya haramkan saya halalkan bagi Itu kamu. di Minhajul Muta'allim itu. Langsung seketika itu Anjul rosak kaul wis. ya. Gugur. Gagal wis. Mara dia ntar ke orang ngalem nih ke kita Pak badan nyebar di Pak mabuk. Berarti kan la fajir. Pas ada bu pada kaki cek alim kaki lusul anu moro bi sealim itu diserampang gede anu Pak ngalak mengurus pedang apa teh. Dia kan itu berarti kan tak kena kali akalnya gitu. Konsep Sefujurnya apa orang alim itu sulit dia. macam geser awal. 70 orang alim musuh satu bodoh. Ada. jadi satu bodoh, satu gila. Bodoh Gila. aja. Dia penghinaan ya. Ada rumah. Ada rumah. Oh, di antara situ telung petong polo. Polo orang alim. Waduh. Penyesatan. Iya. Tanggung tanggung jumlahnya. Cek jelas salahnya. Polo. Itu kan dari hadis al-alimu habibullah walau kana fasikon. Wal jahil aduwullah walau kana abidan. Hadis itu. Ya, pada intinya tetap menang mereka. Makilah ibadah pun bodoh aduwullah. Kini kemarin seret. Si Onalim. orang Habibullah alim walau kana dia bisa alim karena ketempatan ilmu ya. Nah, ya kan? Ketempatan ilmu ya kan? Nah, sekarang dia ilmu pas dengan Adab. dengan adab. Ini iso kalah sih gua.
ilmu dia. Kok mangkana tak terima dengan resep yang ini loh. Sing adab aja praktek ilmu. Adab aja praktek ilmu. Tadi orang yang bodoh, yang abid, dia beradab, dia sholat dia. Tapi ikut kalah. Orang beradab berarti. Ikut bersinar meskipun dia sholat, Saya nyatanya benar, Pak. gugur. Maka itu saya iskal tentang ini. Nah, berarti pada barengnya kan? Orang beradab itu pasti berilmu, saya kan begitu. Iya. Karena tahu unggah-ungguh dia karena berilmu. Ya, mau setiba ada orang ngalem Pak, kocak nyaman, tapi tak beradab, cuma belum berilmu. Iya masuk geria. Kan tak ilagon nih. Maaf. Makanya pada Ngerti gini ilmu langka. pada al ilmu huwal amal kan. Tidak bisa dikatakan orang yang berilmu kalau tidak amal kan sini. Berarti kan otomatis kalau berilmu itu pasti beradab. Orang copet ya, copet, maleng, aja beradab ya. Orang kata Pak Tendu ngonlau nanti asap kerusakan ya. Lah aku tak kau gini. Awalnya bahasa pesoan. Tak kau ganggu lah. Jadi agak jalan. Ayo, tapi tanpa ilmu. Aman ali lagi ani. Di definisi orang yang alim. Atau Bagi definisi perumpamaan- ilmu itu adalah ketika sudah diamalkan. Bagi Bukan perum- kalau slogan itu anu kita ilmu. Bagi perumpamaan Nabi kisah. Ilmu ibarat air hujan. Air hujan bersetoran ke tanah tandus. Berarti tak bermanfaat sama sekali. Berarti tanah subur bermanfaat. Besar bumi cekung bisa menampung itu. Dihadapkan antara juga tak beradab. Banyak ilmu kita Pak beradab. bode cekung itu ada ojen. Lah ya yo. Berarti Kan ada si ilmu mana satu. ojen. Ada ilmu setoran. Mendefinisikan ilmu ini kan berarti macam-macam. Menurut saya di hati kecil tetap menang ilmu dengan dasar tadi tuh ikut dah. Orang abid apa jeng kan wis udah berakhlak lah. Tapi karena ndak ada ilmu gugur mengetes. Mengorang berilmu meskipun fasik tahu Iya. Allah ji dua ya capek dah. Tetap bisa membedakan mana yang hak dan Tapi Meskipun dia dalam cuman hukum. fajir. Cuman reken. Tapi kalau perbandingannya antara ilmu diamalkan dan tidak diamalkan, itu kok mengarah ke adab, Pak. Jadi al-amil bi ilmihi kan bisa nggak usah al-adab fauqal ilm. Padahal dua-duanya itu sama-sama masdar. Jadi adab itu ya bukan isim fa'il, ya ilmu juga bukan isim fa'il, bukan pelaku ya, bukan. Sehingga kalau diartikan ambil fi ilmihi itu kayaknya kok kurang. Jadi adab dan ilmu itu kan sama-sama dua hal, maksudnya Ya dua hal. sama-sama bukan pelaku. Ambil bilmi kan itu apa namanya kesimpulan dari ini. Keduanya ditempelkan ke orang ada Pak. Menurut saya Orang yang beli ilmu, tapi orang alim yang dikatakan orang alim bukan ilmu itu orang alim. Mana ambil lagi ilmu. setan katanya dia tak beradab. Menurut saya juga tak berilmu. Andaikan berilmu dia, maka dia akan menuruti perintahnya Gusti Allah. Menurut saya dia tak berilmu. Berarti setan tadi ilmu. Tadi ilmu menungko tak sampai siapa semerintah haji siapa kaki ledi. Seorang ini Kakaknya. setan orang yang masuk perintah punya yang tak dulu. Nyaman tak berilmu. Lah, tak berilmu. Orang berilmu akan mau perintah jeragannya. Itu Berarti orang ilmu. berilmu pasti taati. Ada Harus taat. berarti kan Pasti. dia kan berdua alim juga mau ada alim su, ada alim
Kata-kata alim dia mengetahui. Tapi pada secoba Mengetahui judi dia lain di nahu zarrab ta. Benda ilmu yang diharapkan itu ilmu apa? Termasuk adab itu ya tetap adab itu kan larinya ke ilmu apa kan begitu. Kalau menurut saya dua-duanya itu ya sama-sama ilmu. Tapi yang satunya ilmu adab, satunya ilmu. iya Ilmu bengkel. iya. Jadi intelektual dan tingkah laku. Barang hikmah itu kan bagian daripada ilmu. Berarti kan ilmu masih ikut kan? Iya. Ilmu ikut. Tapi saya condong yang seperti al-adab fauqul ilmi itu bukan adab-adab tata keramah, bukan. Nah, apa, Pak? Kalau ada Definisi apakah adab bukan apa tata berarti? krama? Dalam hal itu loh Pak, al-adab fauqul ilmi bukan adab yang kita maknai tata kerama itu, bukan. Sopan santun itu. Kan kalau di taklim itu ulama-ulama dulu itu sebelum ngaji itu belajar adab, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun. Si belajarnya itu ilmu dah. Lah, enggak, maksudnya membandingkan tadi tuh lebih utama mana gitu. Ya, ulama dulu belajar adab gitu. Ya apa adab itu? Adab itu gini, cara berwudu dengan benar gitu. Berarti ilmu. Cara Tetap sholat belajar dengan benar. aja wes ilmu, Pak Amin. Nah, itu bahasanya adab, bukan bahasa ilmu. Iya. Itu bahasa adab. Makanya Ilmu. al-adab fauqul ilmi. Terus ilmu apa ilmu yang di bawahnya adab itu? Enggak, yang dimaksud adab di sana gitu loh. Iya. Bukan adab tata krama, tapi cara yang benar sholat kepada Allah, berwudu itu bukan masuk dalam kategori ilmunya. Ya, ilmu apa, Pak? Ilmu ini diartikan apa maksudnya? Kalau memang itu adab itu cara pelaksanaan, maka seharusnya kan belajar ilmu dulu. Ilmunya dulu, setelah itu laksanakan Praktek lah, kan Pak. begitu. Adab itu praktek lah berarti ini. Menurut Gus Baha tetap ilmu dikedepankan. Karena sebelum istighfar harus mengetahui dulu, harus masuk Islam dulu baru Makanya, istighfar. ungkapan adab fauqul ilmi, adab itu apa, ilmu itu apa gitu. Iya. Anu ya, adab adalah tingkah laku yang terpuji. Ya. Ilmu. Ilmu adalah sesuatu perkara yang benar yang diketahui dan diyakini. Tunggaring. Duh, ya paling minggu benar kesimpulan benar. Adab nama Pak mau tingkah laku Yang terpuji. yang terpuji. Semakin apakah ilmu ada ilmu yang tidak beradab? Iya maling dia, Gus. Ilmu syariat Pak mau maling Iya. kan. Syariat itu kan